Ya, belum dong. Belum dong. Ya. Kak Shalom mungkin mau tanya, tadi kan Pak Gibran kan sempat bilang kalau timeline karakter kamu dengan karakter lain itu agak berbeda. Mungkin bisa dijelaskan dulu kali ya, mungkin yang timeline case yang lain itu tahun berapa dan kamu tuh tahun berapa? Kalau case lain tahun sekarang, karena kan aku tuh flashbacknya jadi di zaman penjajahan Belanda, tapi aku udah nggak bisa ngasih tahu apa lagi karena yang tadi aku bilang nggak tahu kenapa semua karakter yang dikasih ke aku tuh mungkin ada garis benang merahnya untuk ceritanya yang penting, jadi aku tidak bisa ngasih tahu hal yang lebih. Tapi yang terpenting itu Isabella adalah aktivis pada zaman Belanda untuk membela hak-hak pribumi. Susah nggak sih buat riset atau perlu riset juga nggak sih untuk ngedalamin peran aktivis itu? Pasti, karena di zaman itu mungkin cara orang berjalan aja beda, cara berbicara aja beda. Apalagi juga harus mengerti berbahasa Belanda, ya kan, harus belajar itu. Bahasa Belitung juga, jadi mungkin di sini tuh challenge-nya itu gerak-gerik dan juga bahasa sih. Itu yang challenge utamanya. Ada PR lain nggak sih mungkin yang berbeda dari case-case yang lain? Sedangkan kamu tadi bilang ada mungkin dari bahasa Belanda, mungkin ada PR lain nggak sih? Itu aja sih, mungkin kayak gaya berbicara dan olah tubuhnya itu pasti berbeda kan, karena dulu mungkin orang lebih sungkan, nggak se-open dan belak-belakan. Sekarang kan orang ngomong ya seadanya. Kalau dulu tuh masih ada tata cara yang baik dan benar untuk berbicara, untuk gaya bahasa itu berbeda lah. Berarti risetnya seperti apa kalau dari Calon? Nonton film-film yang zaman dulu itu aja sih, dan lebih ke mungkin bertanya ke orang yang sudah lahir pada zaman itu, gimana sih cara mereka berpakaian, kan juga beda berpakaian, cara mereka berjalan, cara mereka berbicara, lebih berdiskusi, dan mungkin nonton film-film yang zaman dulu aja sih, yang settingnya di tahun yang sama. Untuk adegan mungkin Salom banyak adegan-adegan yang berbahaya nggak sih sama proses syuting atau seperti apa gitu? Ada nggak ya? Gak bisa ngomong banyak. Mungkin yang menguras fisik kali ya? Ya, yang menguras fisik ya. Nggak usah dibocorin mungkin. Nggak, lebih ke emosi sih. Kalau aku lebih menguras emosi, lebih ke emosional dan emosi aja. Kalau fisik nggak terlalu. Keseruan syuting di Belitung sih kayak gimana? Kalau aku sih bahagia banget ya syuting di Belitung, karena yang aku suka dari syuting di luar kota adalah belajar tentang culture mereka, mencoba makanan-makanan baru, bertemu orang-orang baru juga, dan berkesan banget Belitung karena terakhir aku ke Belitung tuh udah lama banget dan nggak terlalu menjelajah, karena ini kita syutingnya juga nggak di kota dimana banyak wisata dan hotel-hotel yang bagus gitu kan. Kita lebih menjelajah ke daerah-daerah lain, tapi beneran banyak banget daerah-daerah yang belum kesentuh, dan indahnya tuh beneran masih raw aja, jadinya kayak beneran wah indah banget ya Belitung. Banyak banget ternyata tempat-tempat di Indonesia yang harus dijelajahi karena seindah itu dan sekaya itu di Indonesia. Kak Shalom mungkin kan film terakhir kemarin horor, terus sekarang horor lagi. Apakah sekarang lagi nyaman di horor atau seperti apa sih? Mungkin rezekinya lagi di film horor, alhamdulillah. Tapi kalau nggak salah syutingnya ini setelah yang kemarin juga, jadinya sering juga akhirnya, maksudnya tayang juga The Bell, karena yang tadi aku sampaikan juga, terakhir Belitung diangkat tuh mungkin Laskar Pelangi ya. Orang mungkin udah lupa keberadaan Belitung karena sempat ngobrol juga dengan warga kalau misalnya pariwisatanya menurun. Jadi yang aku harapkan karena film ini walaupun horor gitu ya, tapi memanjakan mata juga, keindahan Belitung tuh juga ada gitu. Jadi semoga bisa mengundang warga untuk ke Belitung lagi. Oke.